Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, langkah yang pertama kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, dan tidak lupa juga sholawat bertangkaikan salam kepada ruh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, perkenalkan, nama saya Mahadi Saputra, jurusan Ekonomi Syariah, NIM 2340200059. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai valuasi ekonomi dampak kerusakan lingkungan, yaitu dengan cara menilai kerusakan lingkungan dalam bentuk nilai ekonomi agar kerusakan tersebut tidak dianggap sebagai hal yang gratis. Selama ini banyak kerusakan lingkungan terjadi tanpa ada perhitungan nilai kerugiannya secara ekonomi. Contohnya, ketika hutan ditebang, yang biasa dihitung hanya nilai kayunya, tetapi fungsi-fungsi hutan yang hilang seperti penyimpanan air, mencegah banjir, atau keanekaragaman hayati tidak dihitung. Akibatnya, pengambil keputusan sering salah dalam menilai sebuah proyek. Kemudian kerusakan lingkungan dianggap tidak memiliki biaya, dan pelaku kerusakan tidak membayar kerugian yang mereka timbulkan. Dengan adanya valuasi ekonomi kita dapat yaitu yang pertama, mengukur kerugian akibat kerusakan lingkungan alam dalam bentuk uang, dan yang kedua, menentukan berapa ganti rugi yang harus dibayar. Yang ketiga, menentukan apakah suatu proyek layak atau tidak. Dan yang terakhir atau yang keempat, menerapkan prinsip yaitu perusak harus membayar. Kemudian, penebangan hutan di lahan mineral. Penebangan hutan sering dianggap hanya sebagai kegiatan mengambil kayu, namun sebenarnya dampaknya jauh lebih luas. Pertama, dampak langsung yang mudah diukur, yaitu hilangnya kayu hutan. Kayu dapat diukur volumenya dan dihitung nilai ekonominya. Ini adalah kerugian langsung. Kemudian, hilangnya hasil hutan lainnya, misalnya rotan, madu, tanaman obat, dan hewan yang hidup di dalamnya. Yang kedua, dampak tidak langsung yang lebih penting, yaitu erosi dan tanah longsor. Ketika pohon ditebang, tanah tidak lagi memiliki penahan. Air hujan akan membawa tanah ke sungai. Akibatnya, pertama, sungai menjadi dangkal, dan yang kedua, rumah di sekitar sungai rawan banjir, dan yang terakhir, lahan pertanian rusak karena tanahnya hilang. Pendangkalan sungai dan pantai. Saat sungai dangkal, perahu sulit lewat, dan produktivitas transportasi air menurun dan biaya perjalanan meningkat. Kerusakan ekosistem pantai. Tanah dari hulu terbawa sampai ke laut, mengganggu wisata pantai dan habitat ikan. Kualitas air menurun. Jika sungai keruh, perusahaan air minum harus mengolah air lebih lama dan lebih mahal. Biaya ini sebenarnya bagian dari kerusakan lingkungan. Pendapatan petani menurun karena erosi, tanah makin tipis dan tidak subur. Tanaman yang dulu bisa tumbuh baik menjadi tidak produktif, sehingga pendapatan petani merosot. Kehilangan fungsi hutan sebagai pengatur air. Hutan menyerap air hujan dan melepaskan perlahan. Jika hutan hilang, daerah mudah banjir saat hujan dan kering saat kemarau. Kehilangan fungsi hutan sebagai penyerapan karbon. Hutan menyerapi karbon dari udara. Tanpa hutan, polusi meningkat dan suhu bumi menaik. Kemudian, penebangan hutan mangrove. Mangrove memiliki
berperan yang sangat penting di daerah pantai. Ketika hutan mangrove ditebang, dampaknya lebih dari sekadar hilangnya kayu. Dampak utama penebangan mangrove yaitu rusaknya tempat berkembang biaknya ikan, udang, dan kepiting. Mangrove adalah parit alami tempat anak ikan bersembunyi dari predator. Tanpa mangrove, jumlah ikan dewasa akan berkurang drastis. Kemudian nelayan kehilangan sumber penghasilan, yaitu produksi udang, ikan, dan kepiting akan menurun karena habitatnya rusak. Pantai mudah abrasi, akar mangrove mampu menahan ombak. Jika mangrove hilang, tanah pantai akan tergerus. Ekosistem pesisir menjadi tidak stabil, yaitu mangrove menyaring kotoran dari darat sebelum masuk ke laut. Tanpa mangrove, polutan langsung mencemari laut. Kemudian hilangnya potensi wisata alam. Wilayah mangrove sering digunakan untuk wisata, edukasi, dan ekowisata. Semua dampak itu harus dinilai dalam bentuk ekonomi agar terlihat besarnya kerugian yang terjadi. Kemudian dampak lingkungan pembangunan real estate. Pembangunan perumahan sering dianggap hanya memerlukan lahan dan material, namun dampaknya jauh lebih luas terhadap lingkungan sekitar. Tahap awalnya pengolahan lahan, yaitu aktivitas perataan tanah menghasilkan debu yang mengganggu kesehatan. Alat berat menghasilkan suara bising dan polusi udara. Pohon ditebang untuk membuka lahan sehingga fungsi lingkungan berkurang. Tahap konstruksi, penggunaan batu kali, pasir, dan tanah urung menyebabkan eksploitasi sumber daya di daerah lain. Jalan rusak akibat kendaraan berat. Tahap pemanfaatannya yaitu lahan hijau berkurang. Terus kualitas udara menurun. Risiko banjir meningkatkan karena tanah yang dulu menyerap air kini tertutup beton. Volume sampah dan limbah rumah tangga meningkat. Itu semua termasuk kerusakan yang harus dihitung dalam valuasi ekonomi. Kemudian dampak penangkapan ikan di laut. Ada 4 metode penangkapan utama, yaitu pancing, jaring, racun, dan bom. Yang menjadi masalah besar adalah penggunaan racun dan bom. Dampak racun yaitu pertama, racun membunuh ikan kecil sekaligus ikan besar, merusak terumbu karang secara kimia, mengurangi jumlah ikan untuk jangka panjang. Kemudian dampak bom, yaitu ledakan bom menghancurkan terumbu karang seketika. Habitat ikan musnah, ikan kecil mati karena gelombang ledakan. Dampak ekonomi, nelayan kehilangan mata pencarian, perikanan tidak berkelanjutan. Industri wisata bahari menurun karena terumbu karang rusak. Valuasi ekonomi menghitung seberapa besar kerugian ekonomi akibat kerusakan ini. Kemudian dampak proyek listrik tenaga uap panas bumi. Pembangkit listrik tenaga panas bumi sebenarnya energi terbarukan, tetapi tetap memiliki dampak lingkungan. Dampak yang terjadi, misalnya yang pertama, emisi gas balerang. Gas ini dapat menyebabkan sesak napas, iritasi, dan pencemaran udara. Dan yang kedua, penggunaan lahan untuk pengeboran lahan yang digunakan untuk proyek menurunkan nilai-nilai lahan untuk fungsi lain seperti pertanian atau hutan. Ketiga, gangguan lingkungan sekitar. Proses pengeboran dapat menimbulkan kemisingan, getaran, dan potensi pencemaran air tanah. Kebutuhan infrastruktur, pembangunan pipa, jalan, dan fasilitas lain dapat mengganggu ekosistem sekitar. Valuasi ekonomi menghitung nilai kerugian dari dampak-dampak tersebut. Konversi lahan pertanian. Ketika lahan sawah diubah menjadi perumahan, industri, atau jalan, dampaknya besar sekali. Dampak lingkungan yaitu hilangnya fungsi sawah sebagai penyimpan air. Yang kedua, hilangnya fungsi sawah sebagai pencegah tanah longsor. Yang ketiga, kualitas udara menurun. Keempat, hilangnya habitat biodiversitas. Kemudian dampak ekonominya yaitu produksi pada berkurang, harga pangan naik. Kemudian harga pangan naik. Kedua, petani kehilangan lahan.
Ketiga, ekosistem lokal terganggu. Semua fungsi sawah ini memiliki nilai ekonomi yang besar. Ya itulah. Kemudian valuasi ekonomi lingkungan membantu kita menyadari bahwa kerusakan lingkungan ada biayanya, dan kadang biayanya jauh lebih mahal dibandingkan manfaat jangka pendek dari pembangunan atau eksploitasi sumber daya. Cukup sekian dari presentasi video saya pada hari ini. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.